Jadi mending kasih yang jahat ini, yang merusak ini, supaya apabila terjadi sesuatu, yang dua ini tidak bisa tolong, maka mereka kasih. Kalau begitu, dasarnya sebenarnya apa yang menyebabkan dia mau memberikan kepada dewa ini, dewa ini, dewa ini? Ketakutan. Maka di dalam banyak konsep agama lain, kita bisa melihat orang mendekati Tuhannya atau dewanya dengan ketakutan. Tidak ada yang menyapa dewanya itu sebagai Bapa, itu tidak ada. Hanya di dalam Yahudi dan lanjut di dalam kekristenan kita bisa melihat bahwa Allah itu dimengerti sebagai seorang Bapa. Seorang teolog perjanjian baru namanya Donald Guthrie, dia bilang pada masa itu orang-orang penyembah berhala beribadah kepada dewa-dewanya dalam suasana ketakutan. Tapi pandangan Kristen tentang kebapaan Allah memberikan unsur kemesraan ke dalam hubungan manusia dengan Allah yang tidak ada bandingnya di dalam dunia kafir. Kalau begitu, ketika Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa, maka ini relasi yang sangat intim, relasi yang sangat dekat antara kita dengan Tuhan, di mana relasinya bukan antara atasan dan bawahan, bukan antara bos dan majikan, tapi antara Bapa dan anak. Karena ini relasi Bapa dan anak, kita datang tanpa ketakutan kepadanya. Mau aplikasi ini nih? Oh, sama yang bayar 2,5 juta. Enggak, bayar 2,5 juta kagak dikasih. Oh. Nggak dikasih apa-apa malah dibayarin. Dimana tuh 2,5 kan dikasih hadiah kecil lah, masa makan semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Ketemu lagi dengan kami di sini, ya, orang-orang yang bermata sipil. Yang lagi gabut sebenarnya, lagi ngumpul-ngumpul, tapi Gua jualan kali. gabutnya harusnya bermanfaat nih. Ya. Ya, jadi kita harus inilah ya, harus kalau buat video tuh insya Allah ada gunanya. Yang Ya, bermanfaat itu yang paling penting sih. untuk orang. Jangan cuman nanti gibah pula. Iya. Gitu. Ngumpul-ngumpul gibah gitu kan, nggak ada guna. Betul. Jadi Nambah mending dosa, kita iya. ngumpul buat sesuatu yang berfaedah. Tuh. Dan mumpung ada Kohans di sini ya, guru kita Pretelin hari ini. pretelin. Kita pretelin hari Nah, ini. jadi kita mau ajak Kohans ini bahas sesuatu yang sering difitnahkan oleh orang-orang ya kepada umat muslim, ya, dimana banyak yang ngomongnya gini kok, kalau agama lain, ya mereka sebut agama lain itu artinya di luar agama mereka, itu orang-orang menyembah Tuhannya itu gara-gara ketakutan, gara-gara pingin tidak masuk neraka, karena memang ada larangan dan juga ada perintah, ya, harus menjalankan ibadahnya, dalam hal ini sholat gitu kan. Kalau nggak sholat nanti masuk neraka dibilang. Jadi umat muslim itu sholat lantaran takut masuk neraka. Beda dengan mereka. Kalau mereka itu ibadah itu istilahnya karena mereka pingin, sehingga jam ibadah nggak punya, ya mereka lakukan kapan saja, nggak dibatasi oleh istilahnya apa ya, ritual gitu kan, nggak ada waktunya dan sebagainya gitu. Sebenarnya umat muslim ini apa benar kok itu beribadah karena takut dengan nerakanya, dan istilahnya melakukan perintahnya pun karena pingin reward, yaitu masuk surga gitu. Jadi nggak tulus gitu kan, pingin reward. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jadi gini, sebenarnya ini setengah dari itu kita pernah bahas tuh poinnya di video awal yang di Masjid Lauca itu. Tapi karena angle-nya berubah dan ini agak sedikit general ya. Nah, kita kalau mau bahas mengenai takut, Ana bahas pahitnya dulu. Pahitnya adalah begini. Ini yang mengatakan siapa, identitasnya harus jelas. Kenapa? Karena gini. Pendeta. Karena begini. Contoh ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun. Ya. Kalau dia yang ngomong itu adalah orang Buddha ngomongin Islam, maka jawabannya akan apa? Gitu. Kalau misalnya itu yang ngomong adalah, katakanlah misalnya, ini contoh doang ya, orang penyembah, orang pengikut Bahai gitu, mengomentari orang Hindu yang menyembah Siwa, itu pasti jawabannya berbeda. Jadi identitas di sini, siapa yang mengatakan demikian mengenai siapa itu penting. Nah, Anda ambil contoh misalnya gini. Konsep takut sama Tuhan itu apakah konsep eksklusif di dalam Islam saja? Nah, jangan-jangan
Orang yang berkata demikian adalah orang yang, mohon maaf, dia ini agamanya agama KTP. Dia sendiri nggak ngaji. Apapun itu keyakinannya. Dia Kristen yang nggak pernah benar-benar mempelajari kekristenan. Pendeta loh. Ya maka jelas ini Kristen KTP. Mohon maaf, Anda akan mengatakan kayak begitu. Kenapa? Karena siapa yang bilang konsep takut Tuhan di dalam kekristenan tidak ada? Contoh, ini cuma contoh aja case ya. Pengalaman Anda pribadi, Anda nggak perlu dengan dalil membantah ini. Cukup dengan pengalaman Anda pribadi. Selama Anda lagi sekolah di Singapura, qadarullah, dan saat itu Anda masih belum seorang Muslim. Ya, di SMP saat itu, Anda masuk SMP negeri. Orang Indonesia di situ qadarullah juga tidak sedikit. Lalu berbaur dengan orang-orang warga negara Singapura. Singkat cerita, di kelas Anda di saat itu ada 4 perempuan Katolik. Yang 2 ini warga negara Singapura, yang 2 ini WNI, orang kita. Ya, Katolik nih. Dan mereka berempat kemana-mana berjamaah. Berteman, masuk ke perpustakaan bareng, belajar bareng, makan di kantin bareng, dan sebagainya. Ya, anak menganggapnya, oh karena mungkin 4-4-nya Katolik gitu loh, seiman, jadi ada koneksi camaraderie seperti itu gitu ya. Mereka bahkan puasa pun, kalau puasa Katolik itu puasanya bareng gitu loh. Nah, yang 2 ini, yang Singapura ini, yang satu Tionghoa, yang satu bule blaster. Yang orang kita, yang satu Tionghoa, yang satu blaster Sunda gitu. Artinya apa? Nggak ada urusan suku, satu-satunya mempersatukan mereka adalah mereka satu sekolah dan satu iman. Nah, di saat itu kan zamannya cewek-cewek pada pacaran acak adut. Mereka berempat nggak pernah pacaran. Tiba di satu saat kami duduk di sebuah pavilion yang di situ banyak bangku-bangku untuk belajar dan sebagainya. Ana sama 3 cowok orang lain duduk di sebelah kiri, mereka ada di sebelah kanan. Lalu tiba-tiba nyeletuklah si cowok ini nanya kepada keempat perempuan itu, kalian kok kayaknya kita lihat kayaknya nggak pernah pacaran atau kayak anak-anak di kelas lain deh ya, gitu. Tahu gak jawaban mereka apa? Pertama, mereka mengatakan gini, ini bukan saatnya untuk kita berpacaran. Kita di sini tuh untuk sekolah, untuk nimba ilmu apa segala macam. Urusan pasangan nanti Tuhan akan berikan yang layak setelah kita pantaskan diri. Ngomongnya gitu kan. Nah, karena jawabnya seperti itu membuat sebuah kesan gitu loh mengenai wah ini 4 wanita Katolik seperti ini ya, gitu kan. Lalu ditanya kepada temanku dengan jawaban susulan. Ini yang menjadi bantahan. Ditanya, kalian kalau misalnya cari cowok nih nanti nih kalau udah siap menikah, sosok cowok seperti apa yang kalian idamkan? 4 mereka jawabannya sama. Takut akan Tuhan. With English they say, we don't care if he's handsome, we don't care if he's rich. First and foremost, he has to be a God-fearing man. Kami nggak peduli suami kami akan adalah seorang ganteng atau bagaimana, nggak peduli dia kaya atau miskin. Yang utama dia harus takut sama Tuhan. Jadi siapa yang bilang di dalam kekristenan itu nggak ada konsep takut Tuhan? Dan kisah ini berulang lagi di SMA. Anda masuk ke sebuah college yang di saat itu qadarullah itu viral se-Singapura, terkenal seluruh Singapura. Kenapa? Karena itu satu-satunya college, satu-satunya kampus yang mengizinkan siswi mengenakan celana panjang seperti anak lelaki. Seragamnya enggak dikunci mati harus pakai rok. Sehingga apa? Pergaulan di situ qadarullah di saat itu naudzubillahi min dzalik hancur sehancurnya. Itu tahun 2003 loh. Para lesbi semua ngumpul di kampus Ana. Yang jadi buci-buci semua cari mangsa sesama jenis dan cari perempuan di situ. Semuanya potongan rambut lelaki pakai celana panjang kayak gitu. Dan cewek-cewek yang mohon maaf ya, agak mulai sifat lontenya keluar di saat itu. Naudzubillahi min dzalik, roknya udah sependek-pendek kayak begitu. Nah, itu pergaulan di tahun 2003 loh, sebelum pelangi-pelangi ini menjadi meledak di sini. Udah serusak itu. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu di kelas anak kali ini ada 3 wanita Protestan. Hanya mereka 3 ini yang kalau pakai rok itu lebih dari lutut. Yang satu Tionghoa, yang 2 India. Yang Indianya satu suku Tamil, yang satu lagi suku Sinhala, keturunan dari Sri Lanka. 3-tiganya Protestan. Mereka juga nggak pacaran. Itu zaman seks bebas itu. Kalau ngobrol di kantin ngomonginnya apa? Si Fulan sama si Fulan semalam habis kesini dan sebagainya. Naudzubillah. Mereka nggak pernah ikutan. Nah, tanya lagi sama mereka karena Protestan kan mungkin ada beda atau gimana gitu. Kalian kok nggak bergaul bebas kayak yang lain sih? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Nanti aja. Kita di sini untuk sekolah, kita untuk menimba ilmu. Nanti Tuhan akan kasih sosok yang pantas. Nah, anak tanya sengaja pertanyaan yang sama.
Kalian kalau misalnya mau married cari cowok yang kayak apa sih? Keluar jawaban yang sama. We don't care he's Takut handsome, we don't perempuan. care if he's rich. First and foremost, he has to be a God-fearing man. Jadi konsep takut akan Tuhan itu, kalau misalnya antum bilang tadi barusan itu statement yang bilang katanya kita sholat karena takut sama Allah, sedangkan mereka tidak. Ya ini Kristen KTP artinya. Dia nggak ngerti kekristenan. Iya. Tapi kan nanti mereka bilang itu kan takut akan Tuhan itu artinya konotasinya itu takut untuk hal yang positif gitu. Bukan Nah, takut sampai harus menjalankan perintahnya, harus istilahnya ngikutin semua seperti itu. itu kan akal-akalan argumentatifnya mereka. Iya. Mereka tidak berkata demikian. Mereka hanya titik takut kepada Allah. Takut dihukum, takut di apa. Gitu kan? Nah, memangnya mereka sendiri juga enggak. Emangnya neraka di dalam kitab mereka enggak ada. Memangnya di kitab mereka enggak ada ayat yang mengatakan akan ada orang berbondong-bondong datang menghadapi Yesus Kristus, memanggil Tuhanku, Tuhanku. Bukankah aku bernubuat di atas namamu, melakukan mukjizat atas nama lu. Lalu Yesus menjawab apa? Enyahlah kalian pelaku kejahatan, aku tidak mengenalmu. Jadi dari mana ini sifat ujub bahwa sangka baik yang rusak itu tadi? Overconfidence bahwasanya gue udah aman, nggak perlu lagi ada rasa takut atau rasa khawatir. Ini kalau di dalam ajaran kita ini disebut gurur. Ya. Jadi memang kalau misalnya takut sama Tuhan itu takut dengan dia tidak sayang dan tidak rahmati kita, dan juga takut azab dia yang pedih. Itu adalah letak keimanan. Ya. Itu diboleh. Dan justru kalau orang yang nggak takut, dia itulah yang telah terperdaya kepada dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Dia menjadi korban kebodohan dirinya sendiri. Itu loh. Nah, itu kalau misalnya yang ngomong adalah orang Kristen, gitu kan. Nah, kalau misalnya orang yang ngomong adalah orang Buddha, misalnya kalian melihat kita sholat terus kalian kok takut gitu. Ya, mereka sendiri emang takut bukan masalah. Nah, salah juga buat mereka. Bukankah yang dikejar nirwana itu adalah apa? Untuk lepas dari semua itu kan? Betul. Kalau untuk lepas dari semua itu artinya itu ada nggak? Kan ada, gitu kan? Makanya jadi ini kita harus adil di sini ngelihatnya itu ini siapa yang ngomong berdasarkan understanding seperti apa sehingga dia salah paham dalam menyikapi ini. Bahwasanya takut kepada Sang Pencipta, apa salahnya? Justru antum aneh kalau antum nggak ada takutnya sama sekali. Itu namanya overconfident, dan di konsep Islam kita mengatakan itu adalah gurur. Ya, ini adalah apa? Adalah kepedean yang disebabkan oleh kebodohan. Nah, apa dalil-dalil yang atas mengenai ini? Gini, kita kalau bicara sangka baik gitu ya, bahwasanya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, sehingga kita nggak usah takut. Nah, kalau begitu berarti kalau nggak usah takut berarti nggak usah ibadah juga nggak apa-apa kan? Dan ada kan umat-umat tertentu yang ibadahnya terserah, mau kapan aja gitu kan? Yang penting koneksi. Nah, kita harus luruskan di sini. Umat Muslim apakah bebas untuk bertemu dengan Allah dan berdoa kapan saja? Apa terbatas? Bebas. Siapa bilang kita terbatas? Kapanpun. Bahkan mohon maaf, kita di toilet pun kalau sedang takut lalu mengingat Allah, boleh nggak kita mengingat dalam hati walaupun ada larangan untuk melafadzkan? Boleh. Dan Allah sudah halalkan semua permukaan bumi dimanapun kita berada untuk apa? Menjadi tempat bersujud kepadanya kapan saja. Adapun sholat memang ada kaidah tertentu, ada waktu-waktu terlarang. Nah, sholat itu sebenarnya untuk dilakukan dan diwajibkan untuk sekian-sekian dan waktunya itu adalah apa? Kita memposisikan diri sebagai apa tadi barusan? Hamba kan? Hamba seharusnya tahu diri nggak? Iya dong. Ikut instruksi nggak? Iya. Kita di muka bumi ini sebagai tamu kan, sebagai numpang kan, tempat kita numpang tidur, numpang segalanya gitu kan. Iya. Nah, kita kalau jadi tamu numpang di rumah orang itu kita yang ikut aturan tuan rumah, atau tuan rumah yang ikut aturan kita? Kita ikut tahu. Nah, tuan rumah suruh 5 kali, kita dengar, kita patuh. Sami'na wa ta'ana. Setelah itu sudah, ini adalah bentuk untuk menghormati Allah Azza wa Jalla. Karena dia perintahkan kepada kita, kita beriman kepada dia, kita buktikan iman kita dengan melakukan ini. Nah, tinggal lakukannya itu, ini amalan hati. Iya. Ada orang memang nggak dipungkiri, dia lakukan karena takut.
Dan bisakah kita mengatakan orang yang melakukan sholat karena takut itu bukan orang yang beriman secara kafah kepada Allah? Nggak bisa. Hati orang siapa yang tahu? Ya kan? Nah, kalau misalnya ada orang seperti Ustadz Kainama, dia bahasakannya seperti apa tuh? Beliau kalau misalnya sholat, dia bilang katanya itu dia sujud itu mengatakan apa? Ya Allah, I love you. Itu bentuk kasih wujud kasih sayangnya beliau kepada Sang Pencipta. Dia bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Dan ini salah nggak? Nggak salah. Rasulullah SAW seorang nabi yang kurang disayang apalagi, dijanjikan surga, dimaafkan semua kesalahannya. Bahkan tidaklah seorang Rasulullah SAW melakukan kesalahan kecuali atas izin Allah yang bikin skenario yang sedemikian rupa agar dia salah, biar apa? Biar jadi pelajaran untuk kita ketika kita buat salah yang sama, cara koreksinya gimana. Ini sekaligus kita bantah, ada beberapa orang bilang dia bukan sosok teladan yang baik, dia pernah lupa, dia pernah apa segala macam. Enggak. Lupanya Nabi itu adalah apa? Adalah pelajaran agar ketika kita lupa apa yang kita lakukan. Sholat yang seharusnya 4 rakaat lupa cuma 2, gimana cara kodoknya? Itu kalau nggak ada contohnya dari Nabi, mustahil. Betul. Nabi katanya suci, katanya masum, tapi bisa disihir oleh perempuan Yahudi. Dari mana kita dapat ilmu ruqyah kalau nggak ada contohnya? Iya. Rasulullah langsung praktekkan. Sihir itu terkenakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu turun surah apa? Al-Falaq. Yang menjadi ayat ruqyah untuk kita. Betul. Itu. Jadi beliau saat lemah, saat sakit, saat salah pun juga menjadi contoh untuk kita saat salah, saat sakit dan sebagainya. Nah, beliau ketika sholat malam, 21 malam, Aisyah radhiyallahu anha melihat beliau itu sholatnya, rukunya saking lamanya, sujudnya saking lamanya, sampai kakinya bengkak dan beliau nangis sampai jenggotnya semua basah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Ya Rasul, engkau nangis sedemikian rupa, sholat sampai seperti ini, yang telah dijanjikan surga engkau ya Rasul. Jawaban Rasulullah SAW apa? Tidak pantaskah aku bersyukur kepada Rabbku? Itu doang. Jadi memang afdolnya adalah apa? Orang yang sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan dilandaskan dengan ilmu, sholat dia akan berbeda. Dia merasakan sesuatu di dalam hatinya yang benar-benar ini manis, nikmat yang bikin candu. Di dalam Quran itu nikmat seperti ini itu disebutkannya adalah apa? Dia disebut, karena kalau nggak salah ingat itu disebutnya tamam. Artinya apa? Semacam nikmat yang kalau kita udah dapat, kita pengen lagi. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Iya. Nah, cuman hati-hati di dunia. Kata ini bersifat general. Artinya apa? Maksiat juga sama kan? Candu kan? Iya kan? Udah ketemu dosa yang enak, lu pengen lagi, nggak ada puasnya. Ya kan? Beda dengan nikmat di surga. Nikmat di surga itu akan membuat hati kita penuh dan puas. Walaupun cuma ngerasain sedikit, kita udah kayak wah, puas banget. Lupa dengan segala capek dulu di dunia, lupa dengan segala sakit dulu. Kalau di sini nggak usah ngomongin maksiat ya, yang kayak candu pengen lagi. Orang pulang dari umroh, pulang dari haji, belum sampai ke rumah, baru turun di bandara aja udah bilangnya apa? Pengen lagi. Nah, sholat kita kalau udah ilmunya benar, letak tauhidnya benar, letak imannya benar, nikmatnya kan kayak begitu, pengen sholat lagi. Sehingga apa? Para ulama salaf zaman dulu itu kalau ketinggalan sholat sunnah mereka nangis. Bukan ketinggalan sholat wajib panik, enggak. Mereka ketinggalan amalan sholat sunnah, mereka nangis, kehilangan nikmat itu. Lalu mereka istighfar parah banget, istighfarnya banyak sekali. Kenapa? Mereka nggak mau kehilangan. Nah, takutnya mereka adalah apa? Takut nikmat itu dicabut. Mereka udah nggak ada di strata lagi, takut sama azab. Nah, tapi bisa nggak kita mengatakan orang yang takutnya itu karena azab, maka dia imannya tidak kafah? Dari mana kita bisa mengatakan itu? Justru sebaliknya ada celaan bagi orang yang tidak takut, yang over pede. Oh, Allah sangka baik sama Allah. Allah kan bilang apa? Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi ya udah, Allah kan saya pede, saya selamat, pasti di jannah dan semua dosanya diampuni. Dan murka Allah itu tidak seluas rahmatnya. Rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Jadi saya sholat nggak sholat nggak apa-apa. Nanti aja sholatnya.
Nah, ini ulama semua sepakat mengatakan ini sifat apa? Ini sifat gurur tadi. Guru. Terperdaya oleh kebodohan dirinya sendiri. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah itu mengatakan apa? Kalau misalnya masalahnya gurur ya. Seperti ini. Mau lihat orang imannya itu strukturnya itu udah benar atau tidak? Sebenarnya gampang. Afwan. Ini HP lagi nggak berubah. Karena catat biar nggak salah ya. Rujukannya tunggu bentar. Iya. Nih. Pertama, sangka baik sama Allah itu karena apa? Az-Zumar ayat 39. Allah yang mengatakan ya. Wahai orang-orang yang telah jauh melampaui batas. Kalian dosa sebanyak itu dosanya. Allah nggak peduli sebanyak apa dosa kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini sangka baik sama Allah yang juga harus bersertai dengan takut. Iya. Karena kalimat itu diawali dengan apa? Kalian tuh sudah berdosa loh. Gitu kan? Tapi jangan putus asa. Jadi Allah tuh sebenarnya maunya kita takut atau tidak? Mau takut, dong. tapi harapannya lebih membesari takutnya. Betul. Takutnya ya ngerti bagaimana maintenance. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Telah jelas perbedaan antara husnudzon dan ghurur. Yang tadi, terperdaya dengan dirinya sendiri. Husnudzon itu akan apa? Mendorong lahirnya amal-amal soleh. Kenapa? Karena sangka baiknya itu pada akhirnya, walaupun diawali dengan takut, akan menjadi dorongan untuk kita menambahkan amalan kita. Dan ini akan menjadi roda yang terus istiqomah sehingga apa? Kita sholat udah bukan karena takut lagi. Dan Allah akan mudahkan langkah kita untuk melakukan lebih banyak lagi ketika kita udah benar di situ. Sehingga takut itu kalau misalnya menjadi, mungkin katakanlah itu anak tangga level 1. Dinaikin dulu lalu ke level 3. Boleh nggak? Nggak masalah. Dan ini bukan konsep yang eksklusif cuma orang Islam kayak begini. Di agama lain juga kan ada. Nah, lalu kalau misalnya orang-orang yang terberdaya kepada dirinya sendiri adalah apa? Yang seperti apa? Itu ciri-cirinya sikap yang gurur ini adalah apa? Ini bukan husnuzon yang sejatinya. Oke? Orang-orang yang merasa dirinya sudah ditebus dosanya. Itu bersangka baik atau belum? Bukan. Bukan bersangka baik. Itu gurur. Pedean. Ya. Sehingga ibadahnya boleh seenaknya dan suka-sukanya segala macam. Gitu. Nanti aja deh tobatnya, umur mah masih panjang, saya baru umur segitu. Itu gurur. Allah pasti maafkan kok. Husnuzon awalnya udah bener, Allah pasti maafkan kok. Tapi abis itu dia jadi lebih banyak sholatnya. Apa dia malah bermalas-malasan? Mundur. Nah, maka kalau misalnya ada orang mengatakan, aku mah nggak kayak kalian, takut sama Tuhan. Aku nggak takut sama Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Ya kita lihat aja di bukti lapangannya. Dia ibadahnya jadi lebih banyak apa lebih malas-malasan? Itu. Dan kalau memang benar yang mengatakan itu, mohon maaf, tidak tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman Kristen yang lain, ada teman Kristen sampai sekarang masih banyak kok dan kita baik-baik aja. Nah, tapi Kristen yang benar, mereka akan tahu takut akan Tuhan itu ada di konsep mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan mengatakan sambil nunjuk kepada kita, oh kalian sholat cuma takut sama Allah. Enggak. Konsep takut sama Tuhan itu mereka. Dia juga ada. Kalau Kristen bule itu semua tuh kalau misalnya di Facebook yang pasang banner selalu bilangnya apa? Fear God, fear God. Cuma bedanya dengan Muslim di Amerika adalah apa? Fear God-nya jadi fear Allah. Itu terjemahan mentah dalam Inggris dari ayat apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sih sebenarnya. Panas. Nih, tapi ya kita ngomong di agama sebelah ya Kohans ya, terutama di agama Kristen gitu ya. Kita sebut aja nih. Kadang-kadang mungkin bisa dibilang Kristen KTP ada. Ya, iya, kan? Ada. sama kayak kita. Mereka bilang nih, lu masuk Islam karena takut nggak dapat 70 bidadari ya? Nah, itu gimana tuh? Kan banyak tuh seperti itu kok. Lu takut takut nanti nggak dapat bidadari di sana ya, 72 bidadari ya. Nah, itu mereka selalu berpikiran mengucap seperti itu tuh. Seakan-akan mengejek kita gitu loh. Itu gimana tuh tanggapannya? Bible mereka mengatakan mereka dapat 100. Ayo. 100. Kita cuma 72, dia bilang 72 kan. Sedangkan Bible kalian 100. Ya, lebih bagus. Jadi apa urusannya?
Kan gini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman kita Nah, yang bermuamalah dengan baik dengan kita dan bagus dalam keimanannya mereka masing-masing. Gini, kan kita notabene-nya garis bawahi ini orang tidak berilmu yang ngomong sembarangan. tuh. Nah, kita marah sama orang bodoh itu kita yang bodoh. Tuh. Kita di sini cuma meluruskan perkataan dari orang yang maaf tidak berilmu berkata sembarangan, kita luruskan. Ya, Nah. asbun lah. Nah, jadi kalau misalnya kayak dikatakan dia Kristen KTP, sama kayak Muslim KTP kita, Ya. ngaji kagak, bisa bunyinya Ada doang. Iya betul. Nah, kalau kayak mereka tuh mungkin udah lama nggak pernah ke gereja, Ya. Alkitab juga nggak disentuh. Tahun sekali Nah, gereja kan. Biasanya yang kayak begini mereka ngomong mengenai 72 bidadari itu juga kan cuma kayak burung beo. Iya. Dengar dari si fulan katanya begini, lalu dipakai buat ejekan. Tuh. Nah, kalau dia adalah orang Kristen yang benar-benar paham Bible, dia akan tahu mengenai 100 itu. Sehingga dia nggak akan mengejek seperti itu. Betul. Sama kayak yang tadi. Konsep takut Tuhan itu ada di konsep mereka. Hmm. Mereka paham. Kita sama satu misi di sini. Sehingga itu nggak akan menjadi bahan ejekan. Makanya seperti yang tadi di video sebelumnya itu kita bilang, ini kalau goblok sama tolol ketemu tuh udah susah. Sama-sama fakir ilmu di bawah itu jadi ruwet. Betul. Tapi kalau sesama orang yang berilmu itu pasti nggak akan jadi sebuah problem gitu. Betul. Terus nih kok, kan ada juga tambahan tuduhan dari mereka. Kalian itu berbuat baik ya bukan karena ketulusan, tapi karena pengen masuk surga. Oke, kita cek aja. Arti tulus dalam KBBI itu apa? Tulus, nama penyanyi. Tulus penyanyi. Ya. Tulus. Arti kata tulus menurut KBBI itu apa? Sungguh dan bersih hati atau benar-benar keluar dari hati yang jujur? Apa urusannya dengan pamrih? Apa urusannya dengan tadi dia bilang apa? Bukan tulus Iya, karena ngejar surga kan? ngejar surga. Hmm. Jadi kalau misalnya orang melakukan itu dengan tulus untuk mengejar surga, apa masalah? Nggak masalah. No Kan problem. ini orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia yang ngomong kayak begini, dia yang nggak berilmu, dia nggak ngerti. Iya, karena tulus dia itu bandingin artinya dengan apa. dia bilang kalau kami kan buat baik bukan karena ngincar surga, karena mereka udah pasti masuk surga. Nah Mereka itu Iya. masuk ke Karena guru udah tadi. pasti Udah mereka pasti. mereka buat baik itu karena bukti bahwa mereka adalah pengikut dari si gondrong ini gitu kan. Gondrong ini dan kita sebagai domba-domba tersesat gitu ya. Mereka cuma ngikut itu sebagai apa? Buat baik itu karena sebagai buah dari Padahal ada ayat tadi kan di dalam kitab mereka sendiri kan, di mana orang-orang yang memanggil dia Tuhan akan diusir dan dibilang aku tidak mengenal kalian. Jadi dari mana itu PD itu? Ini di kita, inilah gurur. Terperdaya dengan kebodohan dirinya sendiri. Dia sangka baik tanpa berilmu. Oh, gue udah pasti aman kok. Udah pede duluan. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan aku sesuai perasaan kamu, bukan begitu konsepnya. Aku sesuai perasaan kamu itu dengan harus apa? Tulus yang tadi, benar-benar dengan hati yang jujur. Bukan overconfidence. Sifat overconfidence kayak gitu, gue udah pasti selamat lah. Iblis juga berkata yang sama. Iblis pede, ana khairun minhu, khalaqatani min nar, wa huwa min tin. Dia merasa dirinya, aku lebih baik daripada Adam. Iya, pede dia. Engkau menciptakanku dari api, dan dia dari tanah. Sekarang ana tanya, kalau ada api lagi berkobar, nggak ada air untuk bisa memadamkan, pakai apa padamin apinya? Tanah. Jadi Iya. siapa yang lebih unggul? Kan tolol. Gitu. Nah, dosa pertama, dosa awal itu yang terwujudkan dalam sini, makanya Allah itu akan sangat murka kepada kita adalah apa? Sombong. Karena sombong sifatnya iblis. Dan sombong ini mustahil timbul tanpa adanya kebodohan. Itu. Iblis merasa dirinya lebih baik karena dia terciptakan dari api. Lah, kalau lagi nggak ada air, api itu padamnya sama tanah. Dia nggak tahu di situ. Ilmu dia nggak nyampe ke situ, makanya dia pede, dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jadi mustahil seseorang itu sombong kecuali ada kebodohan di dalam dirinya. Dan overconfidence, overpede ini bersumber dari akar yang sama. Sehingga dalam ajaran kita, ulama sepakat ini gurur, ini terperdaya oleh dirinya sendiri. Dan terperdayanya karena apa? Ya karena dirinya sendiri kurang ilmu dan dia tidak bertawakal dengan cara yang benar. Tuh.
Makanya Ibnu Sirin rahimahullah, lagi dan lagi anak akan tekankan kaidah ini. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka berhati-hatilah dari siapa kita mengambil ilmu. Islam itu perlu dipahami sebagaimana dia seharusnya dipahami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya seperti apa, paham seperti apa yang sahabat punya. Kalau misalnya kita memahaminya berbeda, maka tinggalkan paham kita mereka yang udah pasti benar. Karena siapa yang udah dijanjikan surga? Karena siapa yang sudah diridhoi Allah? Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang mengikuti jejak mereka pun akan diridhoi yang sama. Nah, ini adalah apa? Ini basis untuk kita berharap agar Allah satukan kita dengan mereka. Bukan kita sombong, oh kita udah pasti kok satu jannah di Jannatul Firdaus. Nggak begitu. Gitu kan? Nah, ketiga, ada kita tarik lagi ke takut. Takut azab. Iya, itu level bawah. Kita nggak pungkiri, ada nggak orang yang takut Tuhan itu takutnya karena begitu. Takut dihukum, takut dimiskinkan, takut apa segala macam. Makanya ada. Itu mah nggak usah ngomongin agama. Apapun keyakinannya takutnya Pasti ada. takut. Gitu kan? Betul, iya. Orang yang percaya yang nyembah pohon pun juga sama gitu kan. Takut yang kayak begitu. Nah, tapi ada orang takutnya seperti apa? Saya takut tidak bertetangga dengan Rasulullah SAW. Sama-sama di jannah, tapi beliau di Jannatul Firdaus, saya di jannah. Nah, ini jauh nih. Ada orang tingkatnya kan seperti itu. Iya. Yang dia cari adalah itu. Kita tidak bisa merendahkan orang-orang yang belum sampai ke kasta itu. Sehingga kalau misalnya kita bilang, oh kalian begini, kalian begitu, kalian nggak seperti kami, segala macam. Nah, itu balik ke kaidah sombong dan gurur tadi. Itu sih sebenarnya. Mungkin dari David ada mau tambahin? Nggak harus cukup sih. Lu semua buat baik gara-gara apa, Fit? Gue buat baik. Buat baik ya, nih, gue percaya sih. Gue percaya kalau kita berbuat baik kok ya. Kita berbuat baik, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung segala kebaikan kita. Pertama itu pasti, ya kan. Dan juga kalau kita berbuat baik kepada orang ya, pasti kita akan dapat yang baik juga. Entah apapun, walaupun kita berbuat baik, entah bukan dia yang membantu kita, tapi ada lagi orang lain yang bisa bantu kita. Itu aja sih, saya percaya itu kok. Bisa dibilang apa yang kita tabur kebaikan, ya pasti Allah berikan yang terbaik juga. Kalau kita buat jahat terus, pasti kita dapetnya jahat juga. Maling, contohnya, ya kan? Maling ini kita buat jahat dong, tukang jarah. Gitu. Ya kemarin, yang antum nanya ana, tukang jarah, ya kan? Dikejar-kejar juga ujung-ujungnya. Awal dapat ini, dapat itu, dapat jam. Dapat jam harga berapa miliar kok? 11 ya? 11 miliar. 11. Akhirnya ditangkap juga, diambil lagi ya. Ya kan beberapa pelaku kejahatan penjarahan seperti itu ini juga ditangkap juga. Coba kita berbuat baik, bersedekah. Kita kasih berbuat baik. Kita kasih ilmu kepada orang yang tidak tahu. Sampaikanlah satu ayat baru. Walaupun cuma satu ayat, kita tolong orang. Oh, kita buat baik. Nggak ada masalah kita. Orang lagi lapar, kita kasih makan. Ya kan, entah dia punya uang atau tidak, kita ikhlas membantu dia. Allah pasti bantu. Ketika kita sedang susah, saya sedang susah, ada pusing nggak? Biasa aja. Kita serahkan sama Allah, Allah akan bantu sama kita. Itu aja sih kok. Ya? Dan paling satu tambahan lagi, bumbu aja di atas. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengimani adanya hari akhir, ya, Allah mengatakan kasih sayangku, rahmatku lebih luas daripada murkaku kan. Artinya apa? Allah Azza wa Jalla sang maha apa? Maha baik nggak? Maha baik. Nah, dan kaidah Quran tadi barusan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali sempurna. Dan sempurnanya maksudnya di sisi siapa? Sempurna di sisi Allah, sesuai kehendaknya. Ya. Allah mau menciptakan anak yang seperti apa, berkekurangan di mata kita, sebenarnya tidak. Allah memang sempurna kan dia seperti itu, dan dia punya tugasnya sendiri. Ada hikmah di belakang kisah hidup dia yang matanya mungkin cuma satu dan lahir tanpa tangan. Gitu loh. Dan mustahil kita ngelihat video yang bikin sejuta umat kita menangis, anak yang nggak punya tangan dan dia sujud di depan Baitullah. Ya kan? Padahal dia sudah tidak lagi wajib bagi dirinya melakukan sholat, tapi dia tetap mau sujud tanpa tangan di depan Ka'bah sampai gitu. Dan nggak ada kisah itu. Kalau Allah nggak ciptakan anak yang si fulan ini yang dilahirkan tanpa tangan ini, hafizahullah, gitu kan? Dan seperti itu. Nah, sehingga apa? Sang Khalik yang maha baik,
Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kita mengaku dirinya sebagai hambanya, ciptaannya. Masa kita nggak baik? Sebenarnya ini pola pikir kalau ditanamkan ke dalam hati, ya, kita nggak punya uzur untuk berbuat buruk. Kita nggak punya alasan untuk berbuat buruk. Karena kita diciptakan oleh Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Adil. Masa kita nggak berbuat adil? Masa kita nggak saling mengasihi? Masa kita nggak saling menyayangi? Bahkan wallahi demi Allah kita bikin video ini juga atas dasar kasih sayang, bukankah begitu? Kita di sini bukan untuk menghardik, kita nggak menyalahkan orang yang salah paham dengan paham kita, dengan iman kita dan sebagainya. Kita lakukan ini dengan apa? Justru karena basisnya adalah kasih sayang untuk meluruskan. Setiap orang kan journey-nya berbeda-beda. Ya. Ada orang memang dia polos nggak tahu dan bertanya itu setulusnya. Kalau kita jawabnya marah-marah, halas, nggak jadi urusan, nggak jadi manfaat. Iya, betul. Maka kita jawab dengan apa yang kita mampu. Ini aja demi Allah adalah wujud kasih sayang seorang hamba. Karena Allah ciptakan kita dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Ya kan? Itu loh. Dan berapa banyak orang yang awalnya salah paham, awalnya benci dengan din ini, dengan ajaran ini. Mereka, subhanallah, mereka menjadi muslim yang jauh lebih baik daripada kita. Kita yang justru malu pada mereka akhirnya. Ya, banyak yang pembenci setelah tahu ajaran Islam yang sesungguhnya malah jadi pembela Islam. Jadi mungkin kita wasiatkan juga kepada sahabat-sahabat kita di sini, jangan marah-marah. Rasulullah SAW itu mewasiatkan kepada kita. Jangan marah-marah cara menjawab mereka ya. Iya. Menjawab. Walaupun kita tahu nih kok kayak niatnya tuh kayak mau mancing. Gitu ya. Iya. Gak apa-apa. Kita kasih uzur kepada mereka. Mungkin karena mereka tidak tahu. Kembali lagi ke situ sih. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak kaji ajaran mereka sendiri juga mungkin. Padahal kalau mereka kaji ajaran mereka sendiri, mereka akan tahu kasihilah orang yang berseberangan denganmu juga gitu kan. Nggak dengan cara kayak begini gitu kan. Nah, kita kasih dia selalu maklum yang seperti itu. Lalu kita sampaikan, kecuali sampai kepada titik di mana menjadi wajib kita nahi mungkar. Maka di situ kita harus tegas. Iya. Kita nahi mungkar atas itu. Paling gitu sih. Ada Allahu a'lam bishawab. Ya kan? Ada lagi Fik, mau ditambahin? Cukup sih. Kalau Kojol gimana? Takut gak Kojol? Takut apa nih? Takut nggak sama Allah? Antum Kalau- sholat karena apa? Saya sholat karena patuh. Sih? Ya, karena memang udah perintahnya gitu. Betul. Jujur, Tapi nih Kojol ya, kalau Cari muka nih sebenarnya. nah, Oke. Cari muka mau lu nggak masalah. nggak apa-apa. Cari muka sama Allah nggak masalah. Karena cerita mengenai diri Ana sendiri ya. Karena tidak sedikit dari mualaf kita juga kadang-kadang nggak usah mualaf deh, yang non muslim juga ngelihat satu hari banyak amat sembahyang sampai 5 kali gitu kan, ya. Dan kesannya kayak gimana gitu. Nah, itu juga kan mereka mengatakan sholat satu hari 5 kali itu kesannya kayak banyak juga kan karena mereka nggak tahu. betul. Ana kalau bimbingan mualaf, apalagi kalau yang dari Tiongkok ya, dari Cungko ya, Ana selalu tanyakan itu. Antum siap nih sholat sehari 5 kali gitu? Ini berat nggak bagimu? Karena pola pikirnya dia adalah apa? Dari orang yang sama sekali nggak pernah sholat, 0, tiba-tiba jadi kelima. Tapi sekarang begini, kalau kita bekali ilmu yang benar, kita kisahkan sirah nabawiyah kepada dia, kita ajarkan mengenai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, bahwasanya perintah sholat awalnya itu ada 50. Diskon, tinggal 5. Jadi satu hari 5 kali itu banyak atau sedikit? Sedikit. Dan Allah janjikan apa? Setiap kali kita sholat itu pahalanya sama seperti 10. Sehingga kita sehari cuma 5, tetap pahalanya sama sederajat dengan 50 sehari itu. Nah, kalau udah dikasih taunya kayak begini, dia akan mau sholat. Ya kan? Sehingga awalnya itu udah bukan lagi saya sholat karena takut. Nah, Anda sendiri ketika masuk Islam juga bukan sholat karena takut. Enggak. Anda justru setelah yakin bahwa Allah itu ada. Dan lisan ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Yang pertama timbul di otak Anda adalah apa? Anda mau sholat. Bagaimana caranya sholat? Sampai Anda paksakan. Sendiri nggak tahu, ingat dulu lihat di TV wudunya itu yang bahasa apa, kira-kira hajar aja dulu. Setelah itu baru kepikiran, lah kan ada panduan ya, kenapa nggak dibaca dulu gitu loh. Nah, tapi girohnya Anda pengen sholat itu. Dan itu wallahi bukan dari takut, tidak. Itu justru Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah.
Ini Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi, Maha Agung, yang selama ini telah membimbing diri ana 30 tahun lebih ana tidak bersujud kepadanya. Dia tidak pernah menzolimi ana. Dia Maha Adil, semua kebutuhan ana tetap dia penuhi. Sehingga apa? Aku ingin bersujud kepadanya. Aku ingin melakukan nih. Jadi yang ana lakukan pertama kali itu adalah apa? Syarat sholat sahnya itu apa? Oh, Al-Fatihah caranya bacanya gimana? Wah, gue masih belum bisa nih, gimana. Ana justru khawatir bukan takut diazab Allah karena tidak sholat. Khawatir ana adalah apa? Ana sholatnya cacat dan tidak Sah. iya, Sah. seperti antum cari muka tadi. Jadi ana dari awal pertama kali melakukan sholat aja nggak ada karena takut. Tapi kita harus juga memaklumi kalau misalnya ada orang yang masih di dalam fase takut itu. Bukan berarti takut dia salah. Rasulullah SAW suruh kita beriman, satu sayapnya takut, satu sayapnya berharap. Berharapnya itulah husnuzon. Husnuzon letaknya harus benar, bukan pede, sombong karena kekurangan ilmu tadi. Itu. Paling itu sih udah. Ini Jul udah ngantuk nih. Berarti lu nih Jul ya, terakhir nih, gue mau nanya. Nanti seandainya nih amit-amit ya, YouTube nih, kejadian sama, takut gak? Hilang lagi nih, apa berencana mau apa lagi nih? Nggak tahu. Ikhtiar aja kan. Ikhtiar dulu ya. Ya kan. Satu yang penting- kalimat yang penting itu, yang anak-anak Palestina semuanya setiap hari mengatakan itu apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi diriku. Ya, tuh. Udah. Maju terus Jul, Oke. maju terus, ya. Ya. Jadi, Ko Jul mau nyampaikan apa? Mau buku lagi? Buku apa? Buku yang tadi, yang sama itu, yang Iya, apa? buku lagi, buku. 10 penyebabnya lapangan Nah, 10 penyebab lapangnya hati. Buku ini. Nah, itu bisa dapetin di mana kok? Mungkin teman-teman semua. Ya, silakan pengen dibeli tahu ya. ya. Ana nggak ada sangkut pautnya dengan penulis. Tapi wallahi Tapi buku ini bagus, buku itu bermanfaat. bagus gitu Ya. loh. Dalilnya yang dipaparkan di dalam sahih dan sudah Hmm. dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Tuh. Dia juga menjadi rangkuman fatwa nasihat dari para ulama salaf, Hmm. ulama terdahulu, dan juga fatwanya ulama kontemporer yang masih hidup di tengah-tengah kita sekarang. Hafidhahumullah. Bisa dapatkan di online Iya, ataupun bisa. di Gramedia Iya, mungkin ada ya, pustakanya- cari aja ya. Iya, itu penerbitnya Pustaka Ibnu Umar. Pustaka Ibnu Umar. Jadi Judulnya buat sudah teman- pakai bahasa Indonesia, 10 penyebabnya amalan hati. Oh, udah bisa bahasa Indonesia ya. Iya. Ya, 10 udah penyebabnya enak. lapangnya hati. Itu. Udah gampang ya kan. Jadi buat teman-teman semua yang dapatkan buku itu bisa di online juga ada ya. Iya, iya. Di Gramedia boleh dicari atas nama apa judulnya tadi? 10 10 penyebabnya penyebab lapangnya hati. Tadi pengarangnya siapa? Pustaka Penerbitnya, Penerbitnya. pengarangnya namanya siapa? Anda lupa. penerbitnya pustaka apa tadi? Darul Wahyi kalau nggak salah. Darul Wahyi. Nama penulisnya kalau nggak salah Darul Wahyin Hmm. gitu. Tapi penerbitnya Anda ingat Pustaka Ibnu Umar. Jangan lupa cari ya semua ya. Iya. Dan jangan lupa juga beli Jangan lupa bakso. dah ini sedikit nih Kojul mungkin Kojul mau jualan juga. Jadi buat teman-teman semua sedikit ikhtiar juga dari saya juga lagi kembali. Ya bagi teman-teman semua yang ingin datang ya membeli bakso ya kan, membeli bakmi boleh ke sini ke Kemayoran di mana di Jalan Utan Panjang Timur. Ya, nomor B5 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran. Ya, jika bingung boleh saya kirim Sherlock-nya, boleh WA di 0812 1203 1266. Nanti saya balas chat WA-nya. Insya Allah ya makanan-makanan di sini insya Allah halal, alhamdulillah juga ya halal ya dan tidak ada sedikit pun pengaruh-pengaruh dari B dari B ya dari B dia kan jadi alhamdulillah halal dan Khamar ada nggak? Hah? Khamar ada nggak? Hammer Khamar ada nggak? nggak ada Nggak, nggak ada ya. kita nggak jual hammer kita jualnya air mineral Hmm. air mineral dan es teler ya. Hmm. Jadi buat teman-teman semua yang ingin Jumat berkah atau sedekah subuh juga bisa. Kue-kue juga ready, tersedia asinan semua. Boleh hubungin ke nomor itu. Jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu di warahmatullahi channel wabarakatuh. selanjutnya bersama Kojul dengan channel barunya apa kok? Nggak tahu. Belum tahu ya. Belum tahu ya. Jadi yang penting kita serahkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Judul masalah judul nanti Kojul. Ya. Terakhir. Allah yang urus nanti. Allah yang ngurus ya, oke?